Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nontonin Joy Online Service yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Yes, sebelum kita lanjut kita mau apa dulu nih Miss? Yes, kita mau yel-yel dulu yang di rumah yuk. Semuanya semangat bangkit berdiri karena kita mau yel-yel yang semangat. Oke, Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya Miss, yang lebih meriah lagi, yang lebih semangat lagi. Oke, semuanya siap? Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Woo! Joy Kids, welcome to Joy Online Service. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more. Semua kebaikan kau
yang luar biasa. Haleluya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Semuanya kenal sama-sama katakan, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. sekali lagi katakan, yes, Kau Tuhanku. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Semuanya kita angkat tangan sama-sama. Yes God, I want to be like you. Kami mau jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kita katakan haleluya. Haleluya ya Tuhan, kami mau jadi seperti Engkau. Haleluya. Yes Jesus, you are our God. Engkau Tuhan yang hebat. Haleluya. Semua katakan haleluya. 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 Thank you Jesus. Haleluya. Yes God. Kami mau jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Semua katakan haleluya. Haleluya ya Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yes God, ya Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat, dan kami mau jadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua siapkan hati kami. Semua anak-anak yang siap katakan amin. Oke, kita semua tadi sudah memuji Tuhan nih. Nah, sekarang setelah memuji Tuhan, saatnya kita main games dulu. Yeay! Jadi permainan kali ini adalah racing dengan satu kaki. Kalau biasanya kalian kan lomba lari ya dengan dua kaki ya. Kali ini Miss Feli dan Miss Bianca akan cepet-cepetan lomba tapi harus dengan satu kaki aja. Jadi satu kakinya diangkat kayak gitu. Jadi mereka harus ke sana, terus nanti balik lagi siapa yang menang, berarti itu pemenangnya. Oke, kalian juga bisa cobain ya di rumah. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, 1, 2, 3, go, 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 go. Balik, balik, balik. Go, 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 go. Yeay! Jadi pemenang games kali ini adalah Miss Bianca. Kalian juga bisa cobain ya di rumah. Bye-bye. Wah, surprise! Ya, hari ini super kebenaran kita adalah spread kindness like confetti. Kenapa? Why like confetti? Karena kalian lihat di sini ya. Mungkin bisa dilihat yang arah bawah situ. Ya, ini ya. Biar kita tunjukin. Konfetinya ini jatuhnya berserakan. Nggak bisa pilih di mana dia mau jatuh, ya kan? Ada yang jatuh di meja, ya. Ini di meja saya ini ada nih ya. Nah, ada yang jatuh di lantai. Ya, kita lihat sama-sama ya di lantai ya nih. Dia di lantai dia bisa berserakan seperti ini. Ya, dia nggak bisa pilih dia mau jatuh di mana. Dia nggak bisa pilih I want to fall di meja saja.
Atau aku mau jatuhnya yang di lantai. Aku nggak mau yang lantainya kotor gitu ya. Aku mau yang lantainya bersih. Nggak bisa pilih. Konfeti ini jatuh, dia berserakan, berhamburan, dia bebas jatuh di mana saja. Kenapa kok kita bilang spread kindness like confetti ya? Kita mau apa? Belajar sama-sama hari ini menebar kebaikan ini ya. Seperti apa? Ini konfeti. Karena apa? Konfetinya nggak bisa pilih-pilih mau jatuh di mana. Begitu juga dengan kita ya. Kita mau belajar menebar kebaikan kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Ya, itu adalah cerita kita hari ini. Nah, kita nggak mau cuman baik sama orang yang karena dia very rich atau dia suka sering sekali berikan kita makanan. Or maybe dia very kind, dia orang yang sangat baik, kita balas dia dengan kebaikan ya. Atau mungkin dia adalah teman kita yang sangat kita kagumi. Atau mungkin our teacher yang menurut kita itu sangat very pokoknya mengagumkan, kita cuma mau baik sama dia. Kita nggak mau baik sama yang guru, teacher yang lain gitu ya. Atau mungkin kita pilih karena ya memang kita berteman sama dia aja, yang lainnya menurut kita nggak baik gitu ya. Lalu kita nggak mau baik sama yang lain. Tapi kita nggak mau seperti itu ya. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau lihat sebuah contoh firman Tuhan yang ngajakin kita bareng-bareng. Gimana sih? Contohnya apa sih gitu ya, berbuat baik kepada orang tanpa pilih-pilih. Nah, pada waktu itu Daud ya, dia sudah jadi raja. Nah, kalau kita mungkin pernah dengar cerita sejarahnya bangsa Israel ya, sebelum Daud itu ada raja yang bernama Raja Saul ya. Pada waktu itu Raja Saul itu raja yang akhirnya jadi jahat gitu kan, lalu sama Tuhan digantikan oleh Raja Daud ya. Singkat cerita Daud sudah jadi raja, lalu di saat itu Daud tanya gitu ya sama istilahnya pegawainya, ada nggak sih gitu ya orang yang dari keluarga Saul yang masih hidup gitu ya, karena Daud ini berteman baik dengan Yonatan ya, dia best friend sama Yonatan, tapi Yonatan pada saat itu sudah meninggal ya. Banyak istilahnya keluarga Saul ketika mereka diserang oleh kerajaan Filistin pada waktu itu ya, sebelum Daud jadi raja, banyak anggota keluarga Saul itu yang meninggal gitu ya. Jadi Daud itu bingung, dia tanya gitu ya sama bawahannya, kira-kira ada nggak sih gitu ya keluarga Saul yang masih hidup gitu ya. Aku itu pengen banget berbuat baik kepada sahabatku Yonatan gitu ya, karena dia sangat sayang sama Yonatan, jadi dia kepingin berbuat baik sama Yonatan. Nah, lalu setelah itu si pegawainya nih jawab, ada gitu ya, ada Pak gitu ya. Ada seseorang yang bernama Siba, ini budaknya Saul ya, jadi istilahnya kayak kalau bukan zaman dulu tuh budak itu adalah seseorang yang berbeda ya sama pegawai ya. Jadi budak itu adalah seperti orang yang sudah kayak dibeli, jadi dia harus mau nggak mau harus hidup sama orang yang membeli dia gitu ya. Nah, budak itu bernama Siba. Nah, budak ini dia yang memelihara salah satu keturunannya Saul, karena dia adalah budaknya Saul ya. Nah, Saul ini adalah raja yang jahat ya. Pada waktu Saul hidup, dia itu sangat benci sama Daud karena dia tahu Daud itu mau menggantikan dia posisi dia gitu ya. Jadi dia itu sangat benci sama Daud, dia hunting Daud wherever Daud go gitu ya. Pokoknya Daud kemana sama dia itu dikejar, istilahnya mau sama dia itu mau dibunuh gitu. Tapi karena Daud ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan itu mempunyai begitu 1000 macam cara untuk melindungi Daud gitu ya. Nah, singkat cerita Siba ini dipanggil ya oleh Daud untuk menghadap Daud. Lalu ditanyain, kamu kah Siba gitu ya. Ya, mungkin kalau zaman dulu ketemu raja itu harus congok-congok gini ya, harus nyembah gitu. Ya, baginda raja sambil nyembah gitu. Lalu dia tanya, masih ada nggak sih gitu sama Siba ya, orang yang dari keluarga Saul yang masih hidup gitu ya. Aku itu kepingin berbuat baik kepada dia seperti yang sudah aku janjikan kepada Yonatan. Jadi karena dia pegang janji sama Yonatan, dia kepingin berbuat baik gitu ya kepada keturunannya Saul. Lalu si Siba jawab, masih ada Tuan gitu ya, atau raja gitu ya. Salah satu keturunan Yonatan yang masih hidup namanya adalah Mephiboset. Dia adalah putranya Yonatan, tapi dia ini pincang, gitu ya. Tahu pincang ya, pincang itu jalannya tidak bisa lurus, mungkin jalannya begini-begini. Entah dia pakai tongkat atau dia memang jalannya mencong-mencong. Dia jalannya nggak sama gitu ya, kanan kiri, entah kanannya lebih panjang atau kirinya yang lebih panjang, pokoknya jalannya nggak bisa seperti orang normal jalan seperti ini ya. Itu yang dikatakan oleh Siba, dia itu adalah anaknya Yonatan, namanya Mephiboset, dia adalah anak yang pincang gitu ya. Lalu dia bilang, di mana tinggalnya? Dia tinggal di Lodebar, di rumah Makir anak Amiel, kata Siba.
Lalu Daud bilang, ya sudah gini aja, coba panggillah dia ke sini gitu ya. Aku mau ketemu sama dia, aku mau berbuat baik sama dia. Oke, singkat cerita Siba balik mungkin ya, lalu dia ajak si Mephiboset. Mephiboset datang menghadap raja ya, mungkin dengan jalannya yang seperti ini gitu ya. Jalannya rada nggak bisa lurus kan karena dia kan pincang. Terus habis gitu dipanggil lah sama raja, Mephiboset. Dia panggil, ya Baginda gitu ya, mungkin karena dia juga takut kan. Karena apa? Seperti Dimis bilang, Saul ini adalah orang yang menghunting Daud ya. Dia benci sama Daud, otomatis Mephiboset ketakutan dong gitu ya. Dia pikir mau diapakan ini ya. Lalu dia bilang, rajanya Daud bilang, jangan takut. Aku akan berbuat baik kepada kamu demi Yonatan papamu ya, ayahmu. Semua tanah milik Saul ya, kakekmu itu akan aku kembalikan sama kamu. Tak kembaliin semua barang-barangnya Saul. Buat kamu, istilahnya buat kamu ya, kamu bisa nikmatin tanahnya miliknya Raja Saul, kakekmu itu dulu. Lalu kamu juga bisa makan di sini setiap hari, makan sama aku ya di istana ini. Terus si Mephiboset dia juga mungkin bingung dan dia juga mungkin merasa terkagum-kagum dan heran. Dia tanya, apa artinya aku ini, hamba ini, kenapa kok Baginda ini begitu baik sama hamba, kok bisa sih rajanya baik banget sama aku gitu ya, aku ini kan bukan siapa-siapa gitu ya. Lalu rajanya Daud manggil Siba dan dia bilang sama Siba, segala peninggalan Saul dan keluarganya akan kuberikan kepada cucu tuanmu ini, dan kamu dan anak-anakmu dan juga pokoknya orang yang sudah ada di situ tuh harus membantu dan mengerjakan tanah ini tadi. Karena kan nggak mungkin si Mephiboset mengerjakan sendiri kan, dia harus punya pegawai istilahnya untuk mengerjakan tanah-tanahnya itu. Dan setelah itu berikan hasil itu untuk orang-orang yang membantu tadi. Tapi buat Mephiboset ini dia boleh makan selama-lamanya di istana. Nah, Siba ini punya 15 orang anak laki-laki dan 20 budak. Jadi Sibanya ini budaknya juga punya pegawai gitu ya. Dan dia bilang sama raja, segala perintah raja akan hamba laksanakan. Jadi sejak saat itu Mephiboset itu datang ke istana setiap hari untuk makan bersama dengan Raja Daud. Ya, dia diperlakukan seperti anaknya Raja Daud. Dia diperlakukan dengan baik, dia diperlakukan dengan istimewa ya. Karena apa? Perintah Raja Daud dan karena kebaikan Raja Daud. Jadi akhirnya itulah ending ceritanya, Mephiboset yang istilahnya cacat itu pada kedua kakinya itu tinggal di Yerusalem dan selalu makan di istana. Ya, padahal sebelumnya dia adalah orang pelarian ya. Dia lari karena takut, karena kan dia bekas istilahnya cucunya bekas raja gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari cerita Alkitab hari ini ya, Mephiboset itu orang yang cacatnya nggak sempurna. Mephiboset itu orang yang musuhnya, istilahnya anak isi cucunya musuh dari Raja Daud. Tapi Daud ini mau berbuat baik kepada Mephiboset. Ya mungkin karena tadi bilang ya Yonatan itu bestinya, tapi lebih daripada itu nggak bisa cuma itu aja. Jadi selain dia anaknya besti, tapi dia juga adalah cucunya musuhnya. Dia adalah orang yang sangat gak sempurna ya. Cacat tuh bukan cuma satu tapi dua kakinya, nggak tahu gimana, nggak bisa bayangkan saya gimana cacat dua kakinya itu. Nah, tapi justru pada orang yang seperti itulah Daud tuh mau berbuat baik. Kalau mungkin Mephiboset tuh bentuknya bagus ya, badannya bagus, ganteng, mungkin kita berbuat baik itu seperti hal yang biasa. Tapi ketika pada orang yang seperti itu yang nggak sempurna, orang yang begitu banyak kekurangannya, dia mau berbuat baik, itu adalah sebuah contoh yang bagus buat kita ya. Bukan berarti kita milih-milih orang cacat, bukan maksudnya itu. Ini bukan masalah orang cacat secara fisik, tapi kita semua ini ya, all of us itu nobody is perfect, nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kita mau memilih berbuat baik, jangan pilih-pilih temenmu yang menurut kamu baik, tapi kita juga mau berbuat baik kepada sama kita yang lain ya. Seperti tadi waktu Misha menebarkan konfeti ini ya, konfeti ini jatuh di tempat yang dia nggak bisa pilih ya. Dia ada yang jatuh ya di meja, di atas laptop, ada yang jatuh di lantai, dia nggak bisa pilih. Dia jatuh di tempat dia harus jatuh gitu ya. Begitu juga dengan kita ya. Kita juga mau sama-sama jadi anak yang nggak pilih-pilih waktu kita berbuat baik. Nah, misalnya nih ya, Misha punya sebuah contoh lagi. Kalau kita dapat barang gitu ya, mungkin ya kado atau apapun, seandainya bungkusnya satunya jelek, satunya bagus, kita pilih yang mana? Yes, kita pasti pilih yang bagus, ya nggak sih? Walaupun kita nggak tahu ya isi kado itu bagus atau enggak,
sesuai dengan yang kita mau atau enggak, tapi kita pasti lihat penampilan luarnya dulu, kita lihat appearance-nya dulu. Itu memang nggak gampang karena kita adalah manusia ya. Manusia itu lihat tampang luar, lihat bentuk luar. Semuanya juga begitu, tapi kita hari ini mau belajar sama-sama ya. Kita nggak cuma lihat tampang luarnya aja, nggak lihat tampang luarnya doang, tapi kita mau benar-benar berbuat baik kepada semua orang. Ya. Spread kindness like confetti. Ya, kita mau menebar kebaikan, kita mau memberikan kebaikan kita kepada semua orang tanpa kita pilih-pilih ya. Jadi kita belajar sama-sama hari ini ya, kita mau belajar seperti Daud, spread kindness like confetti. Hello everyone, welcome again to Joy Online Service. Let's stand up, kita berdiri semuanya sama-sama. Oke, kita yel-yel satu kali. Everybody ready? Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Let's go. Woo! Come on, clap your hands together. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Again, sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, sama-sama hari ini. Kami percaya Engkau setia buat kami Tuhan. Thank you for your faithfulness for us. Thank you Jesus. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Thank you God. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Kau sempurna bagiku, oh, lebih dari apapun. Hadirmu meneduhkanku. Angkat tangan kita sama-sama. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu.
Kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Let's lift up our hands. Let's open up our hearts. Let's start to worship Jesus. He's our loving Father. He's a good, good Father. Dia Bapa yang baik buat kita. Kamu buka mulut kita, mulai katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for who you percaya Engkau setia buat kami dan kami akan melanjutkan acara kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Oke, jadi kita sudah dengerin firman Tuhan ya minggu ini. Kita ulangi lagi, super benarnya adalah spread kindness like confetti. Kita ulangi sekali lagi, spread kindness like confetti. Dan ayat penuntunnya diambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 or 2 Samuel 9 verse 1 until 13. Dan ayat hafalannya diambil dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati, sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Or Philippians 4 verse 5. Let everyone see that you are considerate in all you do. Remember, the Lord is coming soon. Oke, yuk kita semua sekarang mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau Engkau telah mengajarkan kami dan membimbing kami untuk kami tetap memberikan kebaikan ke semua orang, kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada semuanya Tuhan. Kalau sebentar kami mau selesai ibadah ini, Tuhan yang berkati kami di sekolah dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai nih Joy kita hari ini. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe YouTube Joy Kids Online Service. Dan see you next week.